Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kawan-kawan melanjutkan menonton video, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar nantinya channel ini dapat berkembang dan membantu kawan-kawan lain dalam merancang atau mendesain rangka sistem hidroponik. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas desain rancangan sistem hidroponik, di mana pada sistem ininya nanti menggunakan sistem NFT. Jadi pada desain ini saya desainkan untuk skala usaha ya. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, saya sarankan jangan mengikuti desain ini karena desain ini sudah ibaratnya perlu biaya yang sangat besar. Langsung saja untuk desainnya ya. Nah, untuk ilustrasi desain kali ini berukuran 12 kali 12 meter ya. Jadi untuk muka atau depan ini lebar 12, kemudian untuk panjang ke belakang adalah 12 meter. Nah, kemudian untuk tinggi ya, untuk tingginya sendiri di sini saya menggunakan 250 cm atau 2,5 meter ya untuk tinggi. Kemudian untuk jarak ya, jarak antar rangka untuk bagian depan di sini saya gunakan lebar 6 meter ya. Di sini menggunakan tiang tengah karena dimensi yang cukup besar, takut nantinya roboh. Kemudian untuk jarak antar rangka pada bagian sisi ya, karena ini akan menopang struktur nantinya, saya gunakan dengan jarak per 3 meter ya. Untuk tiang pada bagian sisi itu per 3 meter. Jadi total panjangnya adalah 12 meter. Kemudian untuk ilustrasi desain ini saya menggunakan baja ringan ya, baja ringan karena untuk di daerah saya sendiri untuk material-material seperti kayu kemudian bambu juga kosong, tidak terlalu banyak di sini. Kemudian kayu juga tergolong cukup mahal karena di Kalimantan rata-rata kayu juga sudah mulai menipis. Jadi di sini ilustrasi saja saya menggunakan baja ringan ya. Kemudian untuk tinggi atapnya lagi ya, ini ya cukup 1 meter ya, per 1 meter. Karena untuk atap ini sendiri hanya untuk menahan panas ya. Kemudian jangan lupa untuk memberikan kemiringan, takutnya nanti air akan tertahan ya pada bagian-bagian rangka atas. Jadi buatlah kemiringan minimal 15 ya, 15 atau 20 cm juga sudah cukup. Nah, kemudian untuk pada bagian tiang ya, pada bagian bawah jangan lupa untuk memberikan cor-coran agar nantinya menjadi pengaku atau penguat ya pada bagian tiang. Nah, langsung kita lanjut kepada bagian sistem hidroponik. Untuk sistem hidroponik yang saya buat ini adalah sistem NFT, di mana pada lebar hidroponik ini saya membuat dengan lebar 120 cm ya, 120 cm. Kemudian untuk panjang saya samakan dengan panjang pipa. Di sini saya menggunakan pipa 2 in ya. Jadi untuk kawan-kawan yang masih belajar, saya sarankan gunakan pipa 2 in cukup, maksimal 2,5 in. Karena apa? Karena nantinya pipa dengan ukuran yang besar, misalkan 4 in, itu hasilnya kurang lebih sama. Jadi untuk menghemat biaya saya sarankan
pada kawan-kawan yang masih ibaratnya belajar, untuk semua sistem hidroponik gunakan saja pipa 2 in. Nah, untuk panjangnya saya gunakan 3 pipa ya, disambung utuh ini ya, 4 meter, sambung sebanyak 3 buah. Jadi panjangnya ini adalah 12 meter ya, hampir seperti panjang atau lebar rangka hidroponik. Kemudian untuk tinggi ya, nah kawan-kawan jangan lupa memberikan kemiringan ya untuk pipanya nanti, karena ini adalah sistem NFT. Untuk memberi kemiringan itu cukup mudah. Misalkan kawan-kawan pada bagian rangka pertama ya, pada bagian depan buat saja 100 cm atau 1 meter. Kemudian untuk rangka kedua, untuk bagian pipa ini dibuat turun saja, misalkan 5 cm. Jadi kemudian untuk rangka selanjutnya diminuskan lagi 5 cm ya. Jadi dia akan ketemu titiknya sendiri nanti. Jadi dia nggak akan tergantung pada bagian tengah. Di sini rangka pertama 100 cm, rangka kedua 95 cm, kemudian ini 90 cm, kemudian seterusnya ya, sehingga nanti ketemu titik pada bagian ujung ya. Kemudian rangka yang saya buat pada hidroponik ini itu berjumlah 1 2 3 4 5 6 7 ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 ya. 7 buah. Kemudian untuk jaraknya teman-teman sesuaikan saja. Sekira nantinya pada bagian ujung jangan terlalu mentok, dikasih saja jarak sedikit ya, seperti ini, agar nantinya pipanya tidak mentok dan juga tidak nyangkut pada bagian pipa L ini. Sama ya pada bagian ujung. Nah, ini pada bagian ujung juga jangan mentok pada bagian ujung pipanya, karena nantinya akan mentok pada area sini. Nah, untuk sistem pengairan ya, untuk ilustrasi kali ini biasanya saya hanya menggunakan pipa saja ya, gunakan pipa setengah in cukup. Kemudian air naik ke atas ya, di sini terserah. Kalau kawan-kawan ingin nantinya membuat sistem yang ibaratnya satu blok ini ya, satu blok ini menggunakan satu drum juga bisa. Kalau kawan-kawan ingin membuat sistem per minggu ya, silakan bedakan drum ya, takutnya nantinya nutrisinya jadi jadi satu. Terserah dari kawan-kawan, atau menggunakan area sebelah ini ya, 3 blok ini satu drum juga bisa. Tinggal kawan-kawan atur bagaimana bak nutrisinya nanti sehingga dapat mengairi 3 blok ini. Itu terserah dari kawan-kawan. Tapi untuk masing-masing juga bisa ya, satu blok satu bak nutrisi juga bisa. Jadi kawan-kawan bisa bermain dalam satu blok ini per minggu ya. Jadi kawan-kawan apabila nantinya kelebihannya untuk satu bak nutrisi, kawan-kawan bisa panen tiap minggu ya, tiap minggu. Nah, apabila kawan-kawan main 3 blok, otomatis nantinya panennya akan setengah dari yang sudah dipanen ya, setengah masa tanam. Jadi kemungkinan hanya 2 kali panen dalam satu masa tanam. Apabila kawan-kawan ingin membuat satu blok itu tiap minggu, insya Allah bisa panen, karena dia akan menyesuaikan dengan urutan tanamannya. Nah, kemudian lanjut saja di sini untuk desain ini saya menggunakan pipa saja. Kemudian pas bak nutrisi dihidupkan mesin pompanya, nanti air akan masuk ke bagian atas ya. Di sini jangan lupa untuk dibolongin saja, nantinya akan untuk membagikan air pada setiap pipa. Kemudian pada bagian ujung ya. Nah, di sini juga terserah dari kawan-kawan
apabila kawan-kawan tadi dalam 3 blok ini menggunakan satu bak nutrisi, tinggal atur saja pengairannya ke bagian depan supaya nantinya bak nutrisinya dapat diterima kembali dari air yang sudah keluar dari ujung ya. Kemudian ini adalah sistem yang saya buat ya. Satu blok ini cuma satu bak. Jadi nantinya air ya. Nah, seperti ini. Contoh. Ketika air sudah mengalir kemudian sampai kepada bagian ujung, saya gunakan talang saja ya. Ini contoh ilustrasi saja dari saya. Saya gunakan talang seperti ini. Kemudian pada bagian bawah jangan lupa untuk beri lubang nantinya untuk pipa pengairan, kasih lagi pipa di sini ya. Pipa untuk pengairan ini cukup diberikan pipa yang cukup besar saja, misalkan 3/4 ya, cukup 3/4, atau kawan-kawan ingin memasang pipa 2 in juga bisa. Kemudian nantinya untuk bagian pipa yang ke bak nutrisi bagian depan, ada bagian sini ya, bisa dilobangin juga nantinya, bisa dibuat juga untuk memasang tanaman-tanaman yang masih kecil. Itu ya. Ini adalah tanaman yang per blok ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti ini hanya ilustrasi saja, tergantung dari kawan-kawan nantinya apakah menggunakan satu bak nutrisi, atau 2 blok tanaman ini menggunakan satu bak nutrisi, atau 3 blok tanaman ini menggunakan satu bak nutrisi. Terserah dari kawan-kawan. Kemudian sama ya, pada bagian sisi juga sama jenisnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian pada bagian tengah, nah ini saya buat ya, ini sederhana sekali, tambahan saja. Apabila kawan-kawan ingin membuat tempat peremajaan ya, ini peremajaan, ini hanya ilustrasi desain saja dari saya. Kalau untuk peremajaan, untuk jarak lubang tanam itu bisa dipakai 10 cm juga cukup, karena ini adalah masih peremajaan ya. Untuk peremajaan kali ini saya untuk ilustrasi desain hanya menggunakan pipa saja, gunakan 3/4 in, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini adalah bak nutrisi. Kemudian di sana juga sama ya desainnya. Terserah dari kawan-kawan bak nutrisinya, nanti apabila ingin dijadikan satu juga bisa semua. Tinggal kawan-kawan sambungkan ya pipa ini kepada bagian ujung, sehingga nantinya air akan dialirkan ke tiap pipa. Nah, untuk pipa peremajaan ini sederhana sekali. Saya hanya menggunakan pipa semua disambungkan ya. Nah, seperti ini. Ini juga sistem NFT, dan ini juga rapat sekali ya, karena ini hanya untuk peremajaan. Sistemnya juga sama, di sini menggunakan bak plastik kontainer saja ya. Untuk dari saya ilustrasi, jangan lupa ini tempat penyaluran air nutrisi. Di sini saya gunakan keran air seperti biasa untuk mengatur debit air ya, debit air yang akan disalurkan, kemudian langsung ke bagian atas, dan pada bagian atas dia akan masuk ke pada bagian pipa. Seperti ini saya bikin lurus saja. Nah, setiap ujung juga dikasih seperti ini, karena nantinya air itu akan bergerak ya, mengalir terus ke sebelah, sehingga nantinya dia akan berakhir pada bagian ujung terakhir, kemudian dia akan jatuh ke bawah lagi, lanjut lagi terus sampai bawah. Nah, ini ya. Nah, ini jalur pipa yang tingkat keduanya, terus mengalir ke bawah ke tempat yang paling rendah hingga terakhir kembali ke bak nutrisi. Ini adalah sistem untuk pipa peremajaan ya. Di sini tinggal kawan-kawan atur sendiri. Kemudian untuk bagian tengah ini juga sama.
untuk desain seperti ini itu mudah sekali ya, tergantung dari kawan-kawan bagaimana kawan-kawan atau membuat bagaimana aliran tersebut bisa mengalir ke pipa manapun, itu bisa, terserah ya. Kemudian kita bahas desain ya, tadi sudah pipa, ini pipa pendewasaan, pipa peremajaan pada bagian tengah, kemudian rangka ya, rangka juga sudah kurang lebih seperti ini juga termasuk sudah kokoh ya, standar saja dengan jarak 3 meter karena di atas ini hanya menggunakan plastik UV ya, plastik UV sekadar untuk menahan sinar matahari saja. Kemudian untuk jumlah ya, keseluruhan lubang tanam untuk satu blok ini ya, satu blok ini panjang 12, ini adalah jarak 20 cm ya, 20 cm, jadi untuk 4 meter itu menghasilkan 20. Jadi untuk panjang ke belakang 12 meter dia 3 kali 20 berarti 60 lubang dikalikan 8 baris, 480 lubang ya. Kita anggap saja itu adalah 500 lubang. Kemudian dikalikan dengan 3 blok ya. 3 blok, 500 kali 3 itu 500 kali 3 ya. Kurang lebih 1.500 ya, 500, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, 3.000 maksudnya ya. 3.000, 6 blok, saya lupa, itu adalah 6 blok. 500 kali 6 blok itu adalah 3.000. Bayangkan saja seandainya kawan-kawan ingin menanam selada itu kan per satu lubang harganya kalau untuk di daerah saya ya itu 5.000 per satu lubang, 5.000 sampai 7.000 tergantung keadaan pasar. Apabila banyak yang panen dia akan lebih murah, apabila panennya sedikit di pasar masih sedikit itu agak mahal, bisa 6-7 ribu. Dikalikan saja 3.000 lubang ini dengan harga 5.000. Otomatis kawan-kawan biasanya selada ya, ini jenis selada biasanya sebulan lebih baru bisa panen, itu menghasilkan sekitar 15 juta ya, kurang lebih 15 juta. Nah, apabila kawan-kawan atur lagi ibaratnya per minggu ya, kawan-kawan buat saja misalkan blok pertama ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, otomatis kawan-kawan nantinya itu bakal panen tidak akan putus-putus ya, karena tiap minggu bisa dipanen kan. Nah, anggap saja ini 500 lubang ya, misalkan dengan jarak 20 cm tadi, 500 lubang dikalikan saja 5.000. Berarti dalam seminggu kawan-kawan bisa menghasilkan uang sekitar 2.500.000 ya. Itu kurang lebih seperti itu. Insya Allah kalau memang pasarannya masih bagus, karena kita di lapangan itu tergantung keadaan pemanen ya, petani. Apabila banyak yang panen kemudian ngantar ke pasar, itu kemungkinan harganya akan anjlok. Contoh saja untuk saat ini ya, daerah saya yang lagi anjlok itu adalah daun sop atau seledri dan juga sawi, karena untuk sayur tersebut lagi masa-masa panennya, jadi di pasar itu lagi membludak. Bayangkan satu ikat saja ya, daun seledri dengan jumlah 15 batang itu harganya cuma 500 sampai 1.000 rupiah di daerah saya. Sedangkan kalau rata-rata kalau memang belum panen ya, masih sedikit, biasanya harga segitu tuh tembus sampai 3 sampai 4.000 biasanya ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ini hanyalah video ilustrasi saja. Apabila kawan-kawan nanti kebingungan atau ingin yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya bantu atau akan saya jawab
Jangan lupa kawan-kawan untuk selalu men-like ya, subscribe agar nantinya channel ini dapat berkembang terus. Akan saya upload terus bagaimana jenis desain untuk sistem hidroponik, antara itu untuk skala usaha ataupun pemula. Nanti juga kita akan berikan terus, entah itu sistem NFT atau DFT. Terima kasih untuk video kali ini. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.